Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Fadza Zafira dengan NIM C0D0234 akan mempresentasikan materi tentang mengisi SPT PPh pasal 21 dan 26. Setiap warga negara yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif, setiap wajib pajak berkewajiban untuk melaporkan penghasilannya dalam surat pemberitahuan tahunan atau SPT. Salah satu jenis pajak yang wajib dilaporkan adalah pajak penghasilan PPh pasal 21 atau 26 yang dikenakan pada penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima oleh individu. PPh pasal 21 berlaku untuk wajib pajak dalam negeri, sementara PPh pasal 26 dikenakan pada wajib pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia. Surat pemberitahuan atau SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pentingnya memahami dan mengisi SPT PPh pasal 21 atau 26 dengan benar tidak hanya untuk memenuhi kewajiban perpajakan, tetapi juga untuk memastikan bahwa perhitungan pajak telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak yang dapat menimbulkan sanksi di kemudian hari. Dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan, pemberi pekerja, baik itu perusahaan atau instansi, diwajibkan untuk melaporkan pemotongan PPh pasal 21 atau 26 melalui surat pemberitahuan atau SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak yang diperoleh dari Indonesia dalam rangka memastikan pelaksanaan kewajiban pajak yang transparan dan akuntabel. Setiap pemotongan pajak yang dilakukan oleh pemberi pekerja atau pihak lain harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan atau SPT. Pelaporan SPT ini tidak hanya menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, tetapi juga menjadi langkah penting untuk menjaga integritas sistem pajak nasional. Wajib pajak orang pribadi atau badan wajib melaporkan PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 yang dipotong dengan menyampaikan SPT masa PPh pasal 21. A. Secara langsung, B. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau C. Dengan cara lain melalui yang pertama perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, atau yang kedua saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi meliputi A. Laman Direktorat Jenderal Pajak, B. Laman penyalur SPT elektronik, C. Saluran suara digital yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk wajib pajak tertentu, D. Jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Direktorat Jenderal Pajak dengan wajib pajak, E. Saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Fungsi surat pemberitahuan bagi wajib pajak penghasilan sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang A. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. B. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak. C. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak. D. Pembayaran dari pemotongan atau pemungutan tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Secara garis besar, di SPT dibedakan menjadi dua, yaitu surat pemberitahuan masa pajak adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Yang kedua, surat pemberitahuan tahunan adalah surat pemberitahuan untuk 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. Beberapa formulir yang digunakan dalam administrasi pajak penghasilan pasal 21 terdiri atas bukti pemotongan PPh pasal 21 atau 26, daftar bukti pemotongan PPh pasal 21 atau 26, SPT masa PPh pasal 21 atau 26, surat setoran pajak SSP, dan lain-lain.
Pemotongan PPh pasal 21 atau 26 wajib menggunakan SPT masa PPh pasal 21 dan pasal 26 dalam bentuk SPT dalam hal yang pertama melakukan pemotongan PPh pasal 21 terhadap pegawai tetap dan penerima pensiun atau tunjangan hari tua atau jaminan hari tua berkala dengan dan terhadap pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia atau Polisi Republik Indonesia, pejabat negara dan pensiunannya yang jumlahnya lebih dari 20 orang dalam satu masa pajak. Yang kedua, melakukan pemotongan PPh pasal 21 atau tidak final dan atau pasal 24 selain pemotongan PPh pasal 21 pada angka 1 dengan jumlah bukti pemotong lebih dari 20 dokumen dalam satu masa. Batas waktu penyampaian surat pemberitahuan adalah yang pertama untuk surat pemberitahuan masa paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. Khusus untuk surat pemberitahuan masa pajak, pertambahan nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Yang kedua, untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Yang ketiga, untuk surat pemberitahuan tahunan pajak menghasilkan wajib pajak badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Tata cara mengisi SPT PPh pasal 21 atau 26 yaitu langkah-langkah pengisian SPT PPh pasal 21 atau 26 dapat dilakukan secara online melalui aplikasi eSPT atau secara manual dengan formulir yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam mengisi SPT PPh pasal 21 atau 26. Yang pertama, persiapan dokumen sebelum mengisi SPT. Wajib pajak harus menyiapkan beberapa dokumen pendukung seperti bukti potong PPh pasal 21 atau 26 yang diberikan oleh pemberi kerja. Yang kedua, daftar rincian penghasilan dan tunjangan yang diterima selama setahun. Yang ketiga, daftar pajak yang telah dipotong oleh pemberi kerja. Yang kedua, registrasi di DJP online. Untuk wajib pajak yang melaporkan secara online, langkah pertama adalah mendaftarkan akun di situs resmi Direktorat Jenderal Pajak. Setelah berhasil mendaftar, wajib pajak dapat mengakses sistem e-filing untuk mengisi dan melaporkan SPT. Yang ketiga, pengisian formulir SPT PPh pasal 21 atau 26 setelah login aplikasi e-filing, wajib pajak dapat memilih jenis SPT yang akan dilaporkan, yaitu SPT untuk PPh pasal 21 atau PPh pasal 26. Beberapa poin penting dalam pengisian formulir antara lain: yang pertama, identitas wajib pajak meliputi nama, NPWP, dan alamat. Yang kedua, rincian penghasilan memuat informasi tentang penghasilan bruto, tunjangan, potongan, dan penghasilan tidak kena pajak. Yang ketiga, perhitungan pajak terutang berdasarkan penghasilan kena pajak. Sistem akan menghitung jumlah pajak yang terutang. Yang keempat, kredit pajak, yaitu memasukkan jumlah pajak yang telah dipotong oleh pemberi kerja atau pihak lain sebagai pengurang pajak terutang. Yang keempat, yaitu pengiriman SPT. Setelah formulir SPT terisi dengan benar, wajib pajak harus memverifikasi kembali data yang telah dimasukkan. Jika sudah yakin, SPT dapat dikirimkan secara online melalui sistem e-filing atau diserahkan secara manual ke kantor pelayanan pajak atau KPP terdekat. Sanksi terlambat atau tidak menyampaikan SPT apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian surat pemberitahuan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar A. 500.000 untuk surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai, B. 100.000 untuk surat pemberitahuan masa lainnya, C. 1 juta rupiah untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, D. 100.000
Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.